Film ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok pemuda berandalan yang hendak merampok pada sebuah minimarket. Tiba-tiba salah satu dari mereka memukul sang kasir toko dan mengancamnya dengan menggunakan pisau agar sang kasir mengeluarkan semua uang yang berada di dalam brankas mesin kasir, sementara yang lainnya berusaha menjarah beberapa makanan dan minuman yang berada di rak etalase. Sang kasir yang ketakutan pun menuruti permintaan mereka, hingga tiba-tiba seorang wanita yang bernama Jang Ok-ju dengan santainya membayar barang belanjaannya, tak memperdulikan situasi yang sedang terjadi. Baik sang kasir maupun sang preman-preman itu pun dibuat kebingungan, apalagi Ok-ju sempat meminta kembalian kepada sang kasir. 잔돈이 있을까요? 잘 모르겠어. 여기서 빼갈게요. Merasa diremehkan atas sikapnya itu, sang preman pun menodongkan pisaunya, namun tiba-tiba Ok-ju melawan yang membuat preman-preman itu hancur luluh lantah. 뭐하냐? Dan inilah Ballerina 2023. Di suatu gedung pertunjukan diperlihatkan beberapa penari balet sedang mempertontonkan tarian mereka di atas panggung kepada para pengunjung yang hadir di sana. Mereka nampak sangat lihai dan kompak dalam setelan baju putih di tubuh mereka. Akan tetapi di balik semua itu, ada seorang penari yang bernama Choi Min-hye nampak seperti orang ketakutan akan sesuatu hal. Ok-ju yang saat ini sedang tiduran di rumahnya mendapatkan panggilan telepon dari sahabatnya Min-hye yang menanyakan bagaimana kabarnya sebab sudah sangat lama mereka tidak pernah bertemu. Dalam percakapan tersebut, Min-hye tiba-tiba mengajak Ok-ju untuk bertemu sekarang di apartemennya, lantaran dia sedang membutuhkan seorang teman untuk diajaknya bercerita banyak hal. Tanpa berpikir lama, Ok-ju pun bergegas menuju apartemen Min-hye dengan menggunakan sepeda motornya. Namun dia sempat mampir dulu ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa minuman beralkohol agar nantinya suasana obrolan mereka berdua menjadi lebih cair dan menyenangkan. 자주 좀 와. Segera setelahnya, Ok-ju pun yang telah sampai di apartemen Min-hye berkali-kali menekan bel pintu apartemen Min-hye, namun karena tak kunjung dibukakan oleh sahabatnya itu, Ok-ju pun terpaksa membuka sendiri pintu itu sebab dia mengetahui kata sandi pintu kamar milik sahabatnya. Ok-ju perlahan masuk ke dalam sana, sambil memanggil-manggil nama sahabatnya. 민이야. Tetapi yang dia temukan di dalam kamar Min-hye hanyalah sebuah kotak kado yang berisikan sepatu balet serta kertas yang meminta Ok-ju untuk membalaskan dendamnya sebab hanya dirinya lah yang bisa melakukan hal itu. Curiga dengan apa yang terjadi, Ok-ju pun membuka satu persatu ruangan di dalam sana. Hingga akhirnya, dia menemukan kondisi sahabatnya yang sudah tidak bernyawa di atas bathtub kamar mandi. Ok-ju sangat sedih kehilangan sahabat baiknya tersebut, sebab Min-hye adalah satu-satunya teman yang dia miliki. Dia lalu teringat ketika bagaimana dulu mereka bertemu untuk pertama kalinya di sebuah toko kue, yang pada waktu itu Min-hye masih bekerja menjadi pelayan di sana sambil menunggu panggilan untuk pentas menjadi seorang balerina. Saat itu, Ok-ju tidak mengingat siapakah Min-hye sebenarnya. Tetapi setelah Min-hye menjelaskan kalau dia adalah temannya sewaktu SMP, membuat mereka berdua semakin dekat hingga sering meluangkan waktu bersama. Ok-ju yang senang bisa mempunyai teman banyak bercerita kepada Min-hye kalau dirinya dulu merupakan seorang mantan pengawal yang bekerja pada perusahaan luar negeri sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun dan menikmati hidupnya kembali ke Korea. Kenangan-kenangan itu sangat membuat Ok-ju bersedih, apalagi kematian Min-hye menjadi sebuah misteri yang harus dia pastikan sendiri kebenarannya.
Berbekal kertas surat dari Min-hee, Ok-ju pun memutuskan untuk mencari petunjuk dari sebuah nama yang tertulis di kertas yang Min-hee tinggalkan untuk dirinya. Setelah beberapa saat mencari, dia pun akhirnya menemukan sebuah akun media sosial dengan nama tersebut. Ok-ju lalu mencoba mengirim pesan pribadi kepada penjual makanan itu, dan setelah beberapa saat menunggu, pemilik akun itu menjawab kalau saat ini dia hanya menjual sushi dan hanya menerima Bitcoin sebagai pembayarannya. Tidak mendapatkan balasan dari sang pemilik akun, Ok-ju memandangi foto dirinya bersama Min-hee sambil mengingat kebersamaan mereka di saat dulu yang sering meluangkan waktu bersama. Bahkan Ok-ju menganggap kalau pertemuannya dengan Min-hee itu adalah suatu anugerah sebab sejak bersamaan dirinya, Ok-ju menyadari kalau hidup itu sangatlah indah. 숨통이 탁 트이는 기분이었어. 사는 게 이렇게 재밌는 거구나. 처음으로 느꼈어. Tak lama ponsel Min-hee berdering. Ok-ju pun mengangkat telepon itu. Namun dia hanya terdiam, tak bersuara, hingga akhirnya si penelepon berbicara sendiri dan meminta Min-hee untuk datang ke jembatan Jamsu besok pada pukul jam 2 pagi. Orang itu meminta Min-hee datang tepat waktu, sebab jika sampai dia terlambat atau bahkan tidak datang, maka dia tidak akan segan-segan menghabisi teman bahkan keluarganya. Singkat cerita, Ok-ju pun mendatangi jembatan Jamsu untuk memastikan dengan siapa dia bertemu dari kejauhan. Seorang pria berambut gondrong lalu muncul dari dalam mobil dan menyerahkan paket berisikan narkoboy yang dibungkus dengan sushi kepada beberapa orang di sana. Choi lalu mencoba menghubungi ponsel Min-hee, namun karena tidak mendapatkan jawaban darinya, dia pun segera pergi dari sana, tetapi dari belakang, diam-diam Ok-ju membuntuti-nya. Sebagai orang yang dulunya bekerja di bidang keamanan, Ok-ju pun menggunakan kemampuannya itu untuk masuk menyusup ke dalam rumah Choi. Setelah memastikan dengan benar kalau rumah itu adalah rumah targetnya, dia pun bergegas pergi dari sana agar dia bisa menyusun sebuah rencana untuk mengetahui dengan pasti siapa targetnya itu. Sampai pada pagi harinya, di saat Choi keluar dari rumahnya, Ok-ju yang sudah berada di luaran sana sejak semalam mulai masuk ke dalam rumah Choi demi mencari petunjuk tentang keterlibatan Choi atas kematian Min-hee. Sesampainya di dalam rumah, tak lupa Ok-ju menaruh perangkat penyadap di salah satu sudut ruangan di sana. Setelahnya, dia memasuki setiap ruangan dan tempat yang ada di dalam rumah tersebut, hingga sampailah dia pada sebuah lemari berukuran besar yang dimana di dalam sana berisikan alat-alat masokisme untuk berhubungan badan dengan cara yang di luar nurul. Dia lalu membuka salah satu laci di dalam lemari itu dan berisikan puluhan flash disk yang sudah diberi nama yang berbeda-beda dan salah satunya bertuliskan nama balerina. Ok-ju lalu membuka isi di dalam flash disk tersebut dan sesuai dengan dugaannya, flash disk tersebut berisikan video Min-hee saat dia berhubungan badan dengan seorang laki-laki yang memakai sebuah topeng. Ok-ju sangat hancur dan terpukul setelah melihat rekaman video itu, dan akhirnya dia mengerti maksud tujuan Min-hee dengan memintanya untuk membalaskan dendam sakit hatinya yang selama ini menjadi budak seks manusia bejat tak bermoral itu, hingga Min-hee memutuskan untuk bunuh diri daripada harus menanggung malu dan beban seumur hidupnya. Ok-ju pun terus memantau Choi melalui alat penyadap yang sebelumnya dia letakkan di rumah Choi. Dengan sabar dia menunggu, hingga akhirnya Ok-ju mendapatkan sebuah informasi tentang pertemuannya dengan rekanannya yang akan datang ke klub malam Heaven untuk mencari mangsa baru demi aksi bejatnya.
Setelah berhasil mendapatkan informasi berharga itu dengan pakaian menggodanya, Okju pun mendatangi klub malam Heaven demi sebuah rencananya. Dia lalu mencari di mana keberadaan Choi di dalam sana. Yang tak lama kemudian, Choi datang menghampiri dirinya dan mencoba menggodanya layaknya cogil-cogil di luaran sana. 죄송했어요. 제가 술 한 잔 사도 될까요? Tertarik dengan paras wajah dan bodi Okju, Choi lalu membawa Okju menaiki mobil Lamborghini-nya menuju ke sebuah hotel langganan dirinya. Sesampainya di hotel, Choi segera memesan kamar pada penjaga hotel yang sedari dulu memang telah bekerja sama dengan Choi demi memuluskan aksi-aksi bejat Choi. Dan setelahnya, mereka berdua pun menuju ke kamar hotel yang sudah dipesan oleh Choi. 술 마실까? Setelah berhasil membius Okju, Choi pun segera melancarkan aksinya dengan menyiapkan sebuah kamera serta topeng khas dirinya. Choi sangat bersemangat dan bergairah melihat tubuh wanita yang ada di hadapannya itu, tetapi tidak menyadari kalau Okju hanya berpura-pura tak sadarkan diri sambil menunggu waktu yang tepat untuk membunuh dirinya. Secara membabi buta, Okju terus menyerang Choi, hingga Okju berhasil melukai pipi Choi hingga menembus ke dalam mulutnya. Namun, ketika Okju ingin menusuk dada Choi, penjaga hotel tiba-tiba masuk ke dalam sana dan bersiap menembak Okju dengan senjata api miliknya. Okju berhasil keluar dari dalam kamar tersebut, namun penjaga hotel lainnya yang merupakan tahanan rumah kepolisian mencoba menyerangnya dengan mesin gergaji sebelum akhirnya dia terlumpuhkan oleh seorang wanita muda yang tiba-tiba membuka kamar hotelnya. Shin lalu segera mengajak Okju lekas pergi dari hotel itu dengan membawa mobil Lamborghini kesayangan Choi. Choi yang tersadar dari pingsannya setelah beberapa waktu menjalani operasi pada wajahnya dihadapkan dengan puluhan gangster pimpinan Ju yang juga merupakan bos dari Choi sendiri. Namun tujuan Ju di sana bukanlah karena ingin mendengar bagaimana keadaannya saat ini, melainkan sumber pemasukan lain dirinya sehingga sanggup membeli Lamborghini seharga 300 juta won. Joe mengingatkan Choi untuk tidak bermain-main di belakangnya, sebab pekerjaan lainnya yang menyimpang itu bisa membuat usaha yang dijalankan dirinya hancur berantakan. Joe lalu memberikan waktu selama 3 hari kepada Choi untuk menangkap wanita itu, sebab jika selama waktu yang diberikannya Choi tidak bisa menemukan keberadaannya, maka nyawanya lah yang akan menjadi penggantinya. Okju dan Shin kini berada di kedai makan untuk sekedar mengisi perut serta saling bercerita tentang siapa mereka masing-masing. Di sini, Shin mulai bercerita kalau dirinya masihlah seorang pelajar SMA yang disekap di dalam hotel tersebut. Dia tidak bisa kabur dari sana, sebab Choi selalu mengancam dirinya dengan akan menyebar video-video mesum yang direkam olehnya. Shin ingin sekali mengakhiri penderitaannya dengan melakukan perlawanan meskipun dia harus mati. Namun apalah daya, dia hanyalah wanita lemah yang selalu berdoa menunggu orang seperti Okju datang ke tempat itu. Beberapa waktu setelah kondisi Choi mulai kembali pulih, dia mendatangi sebuah apotek yang dimana di dalam sana terdapat pabrik pembuatan narkoba berskala kecil milik salah satu rekanannya yang bernama Myung-sik. Tujuan Choi di sana adalah meminta bantuan Myung-sik untuk membunuh wanita yang menyebabkan dirinya terluka seperti ini, dan akan memberikan 100 juta won dalam kurang waktu 2 hari bila dia berhasil menemukan wanita tersebut. Myung-sik yang sebenarnya tidak bisa berkelahi apalagi membunuh, hanya bisa mengiyakan permintaan Choi, sebab dirinya tergiur dengan bayaran yang ditawarkan oleh Choi. 1억을 준다고요? 뭐라? 촬영은 안 됩니까? Di suatu tempat, Okju terlihat mendatangi mantan seniornya sewaktu bekerja menjadi pengawal khusus bernama Moon Yeong. Di sini Moon Yeong mengira kalau Okju akan kembali bekerja sebagai pengawal khusus. Namun ternyata Okju hanya membutuhkan informasi terkait perdagangan senjata api ilegal. Moon Yeong yang mendengar hal tersebut agak terkejut, sebab itu tidak seperti Okju yang dia kenal.
dan bertanya tentang tujuan apa dirinya membeli senjata api tersebut. Okju pun mengatakan jika dia hanya ingin membalaskan dendam kematian teman baiknya. Temannya memang mati bunuh diri, namun itu semua disebabkan oleh perlakuan biadab seorang psikopat yang menyebabkan temannya itu meninggal. Atas informasi yang Moon Young berikan, Okju dan Shin kini berada di suatu tempat untuk bertemu sepasang suami istri penjual senjata api ilegal. Pasangan ini memang menjual berjenis-jenis senjata api, namun senjata api yang mereka jual termasuk senjata-senjata keluaran lama 11-12 dengan umur penjualnya. Okju yang tidak mempunyai pilihan lain akhirnya memutuskan untuk tetap membeli senjata yang mereka jual beserta dengan satu senjata pamungkas, yaitu senjata pemusnah sarang tawon. 충성 사랑합니다. Sementara itu, di saat Choi mencuci mobilnya, Myung-sik menghubungi rekanannya yang seorang polisi untuk mencarikan jejak mobil Lamborghini dengan plat nomor 19U9322. Tak lupa dia juga meminta sang polisi untuk kapan-kapan mampir ke apotiknya sebab dia mempunyai barang bagus yang nantinya bisa sang polisi coba. Choi lalu mengetuk jendela mobil Myung-sik yang kemudian menunjukkan sebuah GPS pelacak yang terpasang di bawah kolong mobilnya. 위치 그건가? 아이씨. Sesampainya di rumah, Okju pun lalu lantas membersihkan dan memperbaiki kembali senjata api yang dia beli tadi, agar bisa digunakannya kembali serta tidak macet di saat dia menggunakannya. Shin yang melihat hal tersebut sebenarnya ingin sekali belajar menembak agar bisa membantunya, namun Okju tidak menggubrisnya dan malah meminta Shin untuk segera tidur saja. 까부지 말고 잠이나 자. Setelahnya, Okju pergi sebentar ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa camilan di sana. Namun ketika Okju kembali ke rumahnya, ternyata Choi dan Myung-sik telah berada di dalam sana, berniat membunuh Okju di dalam rumahnya. 누구 보는 사람은 없었고 Beruntungnya, Okju berhasil menghindar lalu melarikan diri. Namun sayangnya, Shin berhasil diculik oleh Choi dan langsung membawanya ke kandang kuda, sekaligus markas gangster milik Jo yang juga menjadi tempat memproduksi narkoboy miliknya. Jo sempat menanyai Choi tentang apakah dia sudah membunuh wanita itu, tetapi karena Choi belum berhasil membunuh Okju, dia pun berbohong dengan mengatakan jika dia telah membunuh serta menguburnya jauh di pegunungan sana. Selain hal tersebut, Jo juga menanyakan tentang bisnis GHB milik Choi, sebab dirinya ingin Choi juga mengikut sertakan dirinya agar ikut andil dalam bisnisnya itu. Choi langsung menolak permintaan Jo, karena bisnis miliknya itu tidak ada sangkut pautnya dengan jaringan mereka. Mendengar penolakan itu sebenarnya agak sedikit membuat Jo marah, namun dia lebih memilih untuk menahan amarahnya itu sampai dia benar-benar mengetahui semua yang disembunyikan oleh Choi. Sebelum Jo pergi, dia meminta Choi untuk membunuh gadis yang dibawanya, sebab jika benar Choi sudah membunuh wanita itu, maka gadis tersebut adalah saksinya dan saksi harus segera dilenyapkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Choi dan Myung-sik terlihat sedang menginterogasi Shin untuk menanyakan di mana keberadaan dari wanita itu. Namun karena Shin hanya terus-terusan terdiam dan hanya menatap Choi dengan pandangan tajam, Choi pun terpaksa melakukan penyiksaan lagi terhadap Shin agar dia mengingat kembali bagaimana sakitnya waktu itu. 저희 애들 다 어리죠. Sementara itu di sisi lainnya, Okju yang sudah benar-benar murka lantas menunjukkan kebrutalannya yang dimana dia langsung menuju ke tempat orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Choi. Dimulai dari hotel yang dimana setelah menghabisi salah satu penjaga hotel, dia kemudian menodongkan pistolnya untuk bertanya kepada penjaga hotel lainnya tentang di mana keberadaan dari Choi. Dan setelah mendapatkan jawaban itu, Okju pun segera menarik pelatuk pistolnya. 딱 한 번만 물어볼게. 그 새끼 어딨어? Segera setelah itu, Okju pun mendatangi markas gangster milik Jo sendirian dengan bermodalkan senjata seadanya serta nyali dan juga tekad yang berapi-api. Apalagi setelah menemukan baju milik Shin yang lusuh tergeletak di lantai, kemarahannya pun semakin menjadi-jadi.
Satu persatu orang dalam perjalanannya ke dalam sana dia habisi. Hingga sampailah Okju di sebuah ruangan yang dimana di dalam sana terdapat anak buah Jo yang sedang bekerja memetik bunga ganja serta memproduksi narkoba dalam bentuk obat. Okju lalu memukul rak besi daun di sana agar semua orang fokus dengan apa yang dia tanyakan mengenai di mana keberadaan dari seorang gadis SMA. Dia tidak ingin berbuat masalah di sini jika mereka mengatakan di mana keberadaannya. Namun jika mereka menginginkan yang sebaliknya, maka dia pun terpaksa membunuh mereka semua. Jo yang kebetulan juga di sana hanya tersenyum mendengar hal tersebut dan memintanya untuk duduk bersama membicarakan hal itu. Namun karena Okju tidak ingin membuang-buang waktunya, dia pun langsung menembak Jo tepat di kepalanya. 내가 너한테 뭐 개인적인 감정이 있는 거. 다시 한번 물어볼게. Semua anak buah Jo hanya bisa terdiam dan takut bila wanita gila itu menembaki mereka. Namun setelah melihat kalau senjata yang dibawa oleh Okju macet, mereka semua pun akhirnya mempunyai keberanian untuk maju melawan Okju. Tak peduli walaupun dia seorang wanita, dengan tekad dan kebrutalan yang luar biasa, Okju pun membantai satu persatu orang yang ada di sana dengan cara yang kejam. Setelah menghabisi semua gangster yang ada di dalam sana, Okju pun berjalan mencari keberadaan Shin hingga bertemulah dia dengan Myung Sik yang terlihat tengah membawa Shin menggunakan mobil pengangkut. Hal tersebut tentu saja membuat amarah Okju semakin membara. Namun ketika dia akan menembak Myung Sik, tiba-tiba dari belakang, Choi berhasil menembak Okju tepat mengenai tangannya. Myung Sik yang merasa dirinya terselamatkan, kemudian dengan sok-sokannya mengatakan kalau dirinya yang akan membunuh wanita tersebut dan meminta Choi untuk segera mengirimkan uang 100 juta won ke rekeningnya sesuai dengan perjanjian mereka berdua sebelumnya. Tetapi belum juga Myung Sik melakukan hal tersebut, dia malah lebih dulu ditembak tepat di kepalanya. Setelahnya, Choi mendekati Okju dan berniat untuk membunuhnya. Tetapi tiba-tiba Shin bangkit yang kemudian menembakkan pistol ke arah Choi meskipun tidak mengenai dirinya. Okju pun lalu memanfaatkan keadaan itu dengan langsung menembak Choi hingga tak sanggup untuk berdiri lagi. Mereka berdua lalu membawa Choi yang masih hidup ke tepi pantai dan berniat ingin membunuhnya dengan cara yang sangat kejam. Choi sempat meminta maaf atas segala perbuatan dirinya di masa lalu dan berjanji akan bertobat serta menjalani semua hukuman ini di penjara asalkan mereka berdua tidak membunuh dirinya. Namun karena Okju pun sudah berjanji kepada sahabatnya yang dengan akan membunuh Choi demi membalaskan dendam sahabatnya itu, Okju pun mengeluarkan senjata pamungkasnya untuk membakar hangus tubuh milik Choi. Dan sebelum film berakhir, Okju pun kembali teringat momen indah yang dia buat bersama dengan sahabatnya. Setelahnya, dia lalu kembali menuju ke rumah Choi untuk mengambil semua flash disk yang berisikan video pengecerotan yang selama ini dilakukan oleh Choi, agar bisa dibumi hanguskan bersama dengan mobil Lamborghini milik Choi di tepian pantai. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!